Assalamualaikum sahabat berkah. Jumpa lagi bersama kita di podcast Ambil Berkahnya. Kali ini kita sedang di rumah singgah pejuang kanker Ambu, dan pahlawan berkah kita kali ini adalah Ibu Dewi Nurjanah yang juga pendiri dari Rumah Pejuang Kanker Anak Ambu, dan juga Bapak Rusdiansyah dari Mata Air Sinergi Kreasi. Assalamualaikum Ambu, Assalamualaikum Pak Rusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih sudah diterima dan diberi kesempatan untuk berbincang-bincang, dan kita tuh sangat berharap pemirsa dari Sahabat Berkah dari YouTube Ambil Berkahnya tuh bisa terinspirasi nih dengan kegiatan Ambu dan juga kegiatan Pak Rusdiansyah yang sangat menurut kita tuh sangat keren banget deh gitu istilah anak mudanya. Nah, jadi sebelumnya Ambu bisa diperkenalkan diri dulu nggak, latar belakang Ambu dan juga apa sih ini Yayasan Rumah Pejuang Kanker Ambu. Baik, mungkin Ambu akan paparkan sedikit ya Teh ya mengenai diri Ambu sendiri, mengenai Rumah Pejuang Kanker Ambu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, perkenalkan nama saya Dewi Nurjanah, sehari-hari saya dipanggil Ambu. Saya pendiri Rumah Pejuang Kanker Ambu. Kenapa saya mendirikan Rumah Pejuang Kanker Ambu? Anak saya dulu waktu tahun 2019 lah yang terkena kanker sampai tahun 2012. 2 tahun 3 bulan berjuang, akhirnya Allah memberikan yang terbaik, yaitu sekarang sudah di surga Teteh, sudah meninggal. Dari situ Ambu mendirikan Rumah Pejuang Kanker Ambu dan alhamdulillah sudah 12 tahun ini. Gitu. Itu waktu pas Ambu mendirikan Rumah Pejuang Kanker Ambu ini, modalnya dari mana tuh Ambu? Nah, seru nih ceritanya ya kalau digali terus ya. Siap. Kalau untuk modal, saya tidak mau punya modal sama sekali. Pendidikan saya minim, saya tidak bisa apa-apa selain ibu rumah tangga dan tukang jahit ya. Diberikan suatu anugerah oleh Allah, diberikan hidayah lewat anak sakit selama bertahun-tahun, otomatis saya tidak punya apa-apa. Nah, setelah anak saya meninggal, saya mendirikan Rumah Pejuang Kanker Ambu itu alhamdulillah puji syukur ada orang yang mau membantu Ambu untuk menyewakan rumah, sehingga dia mengajak teman-temannya estafet untuk menjadi perpanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala untuk operasional sehari-hari. Dan alhamdulillah sampai detik ini pun kami tidak ada bantuan dari pemerintah atau tidak ada kerjasama dengan siapapun. Namun ini mandiri pure mendirikan. Dan dulu sewaktu dia menyewakan rumah dan dia mengajak teman-temannya, sudah enggak dia bagaimana kamu itu lepas aja gitu. Nah, akhirnya terus aja orang-orang berdatangan dan ya itulah dari situlah gitu, dari perpanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala itu sehingga kami bisa 12 tahun ini bisa mensupport semua pasien dari A sampai Z, kebutuhannya itu 100% gratis. Masya Allah. Tapi maksudnya untuk mungkin kan pemirsa atau sahabat berkah nih pasti yang mau juga mulai fokus ke kegiatan sosial, pastinya mereka kan ada takut tuh nanti gimana untuk kehidupan sehari-hari, karena mungkin kehidupan sehari-hari aja cukup-cukupan atau masih kurang, gimana kalau mau fokus ke orang lain, itu gimana tuh Ambu, bisa dijelaskan nggak? Baik, karena waktu itu Ambu tidak memikirkan untuk diri sendiri gitulah ya. Yang Ambu di dalam hati itu dan Ambu semangat untuk membantu orang teh itu jangan sampai mereka itu kayak Ambu gitu ya. Dimana nggak ada tempat tinggal, makan, obat-obatan, butuh motivasi, butuh edukasi, pendampingan ke rumah sakit. Di situ kan Ambu merasakan ya perjuangan Ambu. Nah, di situ Ambu nggak memikirkan untuk gimana nih untuk diri saya aja nggak cukup, gimana nih untuk anak saya aja butuh makan berbagai segala macam. Beriringnya berjalannya waktu dengan modal bismillah yang menjadikan sekarang alhamdulillah itu hanya tekad bismillah dan keyakinan dan semangat, karena di belakang Ambu itu insya Allah lah banyak orang yang mensupport Ambu. Jadi sebenarnya Ambu harapan itu besar banget gitulah, nggak menciut gitu, nggak patah hati, nggak patah semangat gitu. Yang ada di pikiran dan hati Ambu tuh, Ambu harus membantu mereka, Ambu harus membantu mereka, mungkin dengan wasilah anak, dengan jalannya orang-orang yang mesti mensupport Ambu sehingga bisa berjalan begitu saja. Dan selalu cukup ya Ambu ya, Alhamdulillah, walaupun gitu. Maksudnya
tidak ada bantuan dari pemerintah, Iya. dan Ambu selalu menyediakan waktu. Sebagian besar waktu Ambu itu kan didedikasikan ke Iya. anak-anak pejuang kanker ini ya. Iya. Tapi selalu ada dana yang cukup untuk kebutuhan rumah singgah ini dan juga untuk anak-anak yang ada di rumah singgah ini, gitu ya Ambu ya. Alhamdulillah sekali sih, karena Ambu yakin dan waktu pun Ambu di sini Ambu udah dikasihkan sampai 24 jam gitu. Hati Ambu insya Allah berdasarkan pengalaman Ambu tulus dan ikhlas, dan akhirnya Allah memberikan rezeki dan kemudahan untuk kami di sini semuanya. Masya Allah. Tapi ini balik lagi yang ke bantuan pemerintah, Ambu. Saya tuh baca di tadi saya Google. Nah, Ambu tuh dapat penghargaan dari pemerintah Jawa Barat tahun 2022 ya, tahun lalu ya, untuk kontribusi Ambu di bidang kesehatan di Jawa Barat. Nah, itu setelah penghargaan itu apa ada bantuan atau gimana nih? Kalau misalnya nih kan karena kan tadi kata Ambu tuh belum ada bantuan dari pemerintah. Nah, kalau misalnya sebenarnya yang Ambu harapkan dari pemerintah tuh untuk membantu yayasan rumah singgah kanker pejuang kanker ini, apa sih bentuknya? Apakah kebijakan? Apakah suatu gerakan? Gimana Ambu kira-kira kalau terkait dengan Ambu diberikan penghargaan waktu itu kan Hari Kesehatan Nasional kalau nggak salah ya. Nah itu semua berkumpul di Gedung Sate, di mana dari seluruh Jawa Barat mereka ada di situ, dan kebetulan Ambu pun ada referensi. Nah Ambu lah di menjadi salah satunya gitu ya di sana, dan alhamdulillah Ambu diberikan penghargaan, hanya sebatas itu saja. Gitu. Tapi jadi kalau harapan Ambu untuk keterlibatan pemerintah untuk dalam kegiatan rumah singgah ini ya, kira-kira apa tuh yang mungkin kemudahan untuk akses ke rumah sakit. Tapi selama ini untuk akses ke rumah sakit untuk anak-anak gimana Ambu? Alhamdulillah sih untuk akses ke rumah sakit sangat banget dipermudah gitu ya, baik dari RSAS, Ali Islam, Cicendo, Hermina juga Sentosa. Alhamdulillah bersyukurnya itu gitu. Yang penting akses dulu ke rumah sakit, di mana anak-anak ngedrop harus segera ditangani apa-apa, tinggal Ambu WA dokter udah respon baik gitu ya. Untuk akses sangat banget Ambu bersyukur banget. Dokter-dokternya dari 5 rumah sakit itu sangat baik semuanya. Alhamdulillah. Gitu. Berarti sangat kooperatif ya, sangat membantu ya. Iya, karena si dokter pun kalau misalkan ada pasien itu langsung dikasih ke Ambu. Ambu ini ada pasien gini-gini, oh iya nanti Ambu follow up, nanti Ambu jemput. Oke, makasih. Iya. Keren ya, sangat ini ya ternyata dokter-dokter di sini sangat baik. Iya. Oke. Bahkan ya alhamdulillah gitu setiap tahun atau setiap berapa bulan sekali ada kegiatan dari rumah sakit tuh mereka tuh datang ke sini untuk bakti sosialnya gitu. Alhamdulillah. Jadi Ambu nggak merasa sendiri kok, di belakang Ambu itu banyak orang yang mensupport Ambu walaupun Ambu tidak meminta, tapi mereka tahu kok kebutuhan pasien itu seperti apa gitu. Oke. Nah, salah satunya yang mensupport Ambu ini Pak Rusdiansyah ya. Halo Pak Rusdi. Nih Pak Rusdi. bisa diceritakan nggak Pak Rusdi? Terima kasih. Jadi sebenarnya kita itu kan tadinya membuat kegiatan dalam format aktivitas perusahaannya, karyawan perusahaan. Nah, dari dulu saya itu selalu membuat ciri khas suatu daerah. Jadi di Bandung seperti apa, Lembang seperti apa, Ciwidey seperti apa. Jadi kita berusaha mencari satu buah konsep lah kegiatan sehingga membuat teman-teman yang dari perusahaan ini tertarik. Nah, kalau seandainya ujuk-ujuk dibawa ke sini kan itu kayaknya cukup berat ya. Jadi waktu itu terpikirkanlah kita membuat kegiatan sebelum kesininya yang kita namakan Amazing Race Team Games. Jadi kegiatan ada unsur kerjasama timnya untuk
dibagi dalam 2 etape jadinya. Etape pertama itu dia sifatnya lebih ke wisata tapi ada teamworknya. Nah kita pancing di sana dulu. Nanti setelah etape pertama selesai, baru dia masuk ke etape kedua ke charity ini. Jadi waktu itu kita pikir akan sulit kita langsung bawa ke charity langsung. Jadi kita ajak main-main dulu lah seperti itu. Yang gitu. fun dulu ya. Betul. Jadi lama kelamaan memang awalnya tidak langsung ke sini. Ya Bu ya dulu hanya belanja saja. Oh gitu. Hanya belanja saja, kemudian ada perwakilan yang datang ke penginapan mereka. Kemudian terus berkembang, kita pikirkan bagaimana caranya itu bisa lebih terasa manfaatnya. Karena kalau seandainya cuma hasil belanjanya itu diserahkan, tidak ada nilai plus lagi setelah itu. Akhirnya pelan-pelan mulai ada grup yang cukup besar tetapi nggak bisa ketampung di sini. Berapa regu itu di sini sharing tentang kanker. Nah kemudian kita buat bakunya. Nah kendalanya itu adalah di transportasi karena jalan kecil. Iya, Ya untuk daerah bus sini juga agak cari ini parkiran ya. susah. Akhirnya berpikir bagaimana caranya. Oh ya udah, solusinya berarti angkot, tapi angkotnya juga cari yang safety, yang sudah biasa, yang bisa kita brief. Akhirnya berjalan seperti terakhir ini. Jadi ini proses evolusi lah mungkin bisa dibilang sekitar, atau berapa tahun saya juga udah lupa ya Bu. Udah 12 tahun juga kan, soalnya kan Bu ke rumah singgah ini udah 12 tahun ya. Mendekati lah, nggak nyampe 10 tahun lah. Jadi pertama dulu itu mungkin kalau boleh saya sebutkan, grup yang pertama kita berpikir mengkonsepkan ini itu Bayer. Bayer itu divisi produk pertaniannya mereka, kimia pertanian, tapi tidak langsung ke sini. Gitu. Itu belanja, yang itu belanja, tapi nggak langsung disumbangkan dan tidak langsung sharing. Nah sekarang perkembangannya disumbangkan di sini sebagai pos terakhir Amazing Race. Kemudian setelah kumpul semua di sini sharing kanker ya, jadi ya wajar kalau nanti keluarnya pada mewek semua. Ingat waktu itu ya semuanya pada nangis. Ya gitu. Bahkan ada terakhir berapa bulan yang lalu mereka nyiapkan donasi dari kantor sejumlah cukup lah. Tetapi ternyata di sini di luar dugaan kita mereka bikin canceling lagi. Bikin canceling lagi, kemudian diadarin ke karyawannya. Dan itu ternyata partisipasinya di luar dugaan saya yang Bu ya. Saya juga nggak tahu, Ambu yang ceritain ke saya udah sekian lama setelah itu diceritain hasil dari canceling. Alhamdulillah. Dadakan ada 10 juta ya. Lebih ya kalau itu kaget dari canceling saja itu. Canceling saja itu dari segitu lah. Iya gitu. Jadi alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah pernah singgah ke sini. Tapi jadi latar belakangnya nih waktu Pak Rusdiansyah nih mulai buat, kan memang yang pertama Bayer ya. Tapi sebelumnya tuh, sebelum Bayer itu kegiatan yang aktivitas bisa dibilang pariwisata ya sebenarnya ya, yang Pak Rusdi lakukan itu komersial atau udah mulainya waktu awal-awal udah langsung ada konsep yang modelnya team building plus charity juga? Iya, jadi setiap perusahaan itu kan terutama di kegiatan meeting biasanya mereka kan ada kegiatan lain yang sebagai pelengkap yang juga manfaatnya bagus. Nah tahun 2005, 2007 itu mindsetnya masih penanaman pohon seperti itu gitu ya. Terus itu kan waktu mereka juga nggak panjang. Ya kita harus memperhitungkan efisiensi dan keefektifan waktu yang mereka punya. Kalau seandainya mereka hanya cakupannya bisa di Bandung, bagaimana caranya tujuan mereka di charity ini juga bisa tersalurkan gitu. Akhirnya ketemulah di sini. Ketemu di sini, oh ini mudah-mudahan bisa menjadi jawaban mereka. Jadi seperti itu awalnya. Jadi perjalanannya seperti tadi. Jadi nggak langsung bisa sharing kanker di sini, enggak gitu. Jadi tapi awal-awalnya cuma team building aja.
belum ada yang kegiatan charity, maksudnya atau udah ada. Jadi awal-awalnya yang mata air sinergi kreasi ini kegiatan yang ditawarkan ke korporasi itu team building, yang ada kegiatan CSR-nya juga. Betul. Atau team building aja. Semua dua-duanya. Jadi team building gitu. CSR, tetapi kan karena waktu mereka sempit gitu, mereka tidak bisa kita tarik ke Lembang. Itu satu. Jadi mereka tidak akan bisa ke sana. Iya. Yang kedua, mereka juga kok penanaman pohon lagi. Jadi stimulusnya itu dari sana. Jadi sehingga kita harus mencari sebuah konsep baru yang mereka terjangkau dari sisi waktu, karena kebanyakan kalau mereka meeting itu kan hotel-hotel yang mereka pilih itu di Kota Bandung. Kalau di Lembang kan tidak begitu, masih belum begitu banyak yang representatif buat mereka. Nah, itu cikal bakalnya seperti itu. Oke. Tapi jadi memang Pak Rusdiansyah ini memang passionnya lebih fokusnya lebih yang team building dengan CSR dan bekerja sama dengan rumah pejuang kanker Ambu ya. Iya, kalau itu kan memang sudah ini ya, karena sebuah perasaan yang sangat berbeda ya ketika kita bisa mengajak teman-teman dari company untuk melakukan kegiatan ini Amazing Grace, kemudian mereka belanja. Surprise-nya itu buat saya juga sesuatu ya. Jadi dari awalnya aja mereka fun aja dulu, kemudian ketika nyampe di pasar tradisional itu mereka udah mulai yang tadinya nggak pernah ketemu becek gitu kan, becek kemudian belanja, ini apa ya, dalam clue semua gitu kan. Kemudian mereka nggak tahu, tiba-tiba kita kasih ini, cari koordinat ini gitu. Kemudian di sini banyak adik-adik kita yang membutuhkan bantuan Anda gitu kan. Mereka nggak tahu kalau hasil belanja mereka itu bakal disumbangkan nggak, dan memang tidak diberitahu siapa ke perusahaan mana, kita tidak kasih tahu. Nah, ketika sampai di sini mereka kaget gitu. Jadi kalau team building itu kan sesuatu yang biasa ya. Jadi dimanapun bisa dilakukan. Tetapi kan kita juga punya team building yang berbeda dari yang lain punya. Tetapi bagaimana cara melengkapi ini sehingga mereka mendapatkan hasil atau perasaan yang double lah begitu kira-kira. Baliknya lebih beda ya dibandingin cuma team building, cuma capek dan tentunya fun. Cuma ini kan ada yang lebih dari itu ya. Ya, karena Bandung juga kan kalau dia berkutat balik lagi ke hotel jenuh dianya. Akhirnya kita ajak keluar seperti ini kegiatan team buildingnya seperti itu di modifikasinya. Untuk kedepannya rencananya Pak Rusdiansyah apa Pak, kalau bisa dibagi ini ke pemirsa sahabat berkah? Kalau di Bandung sih memang kita agak sulit mengembangkan konsep-konsep baru ya. Nah, tapi dari konsep yang ada kita sih berharap teman-teman di semua perusahaan lah itu kalau seandainya mempunyai kesempatan untuk berkunjung ke sini, walaupun sambil bermain juga bisa kita fasilitasi ya, karena sangat banyak manfaatnya nanti buat adik-adik kita di sini yang kalau seandainya kita nanti acara ngobrol yang ada udah berjuang 4 tahun ya Bu ya, 6 tahun segala macam gitu kan. 10 tahun. Itu aduh kadang pas Ambu ngambil baru buka rumah pejuangan karena Ambu ngambil itu udah sampai sekarang masih berubah tiap bulannya jadi, itu. Udah 12 tahun. Iya. Berarti udah dari balita sampai udah remaja dong. Iya. Bahkan kan sekarang udah ada untuk dewasa juga kan. Nah, saat ini juga kan ada dari Kalimantan, Lampung, Batam juga kan. Ambu tuh sebenarnya dari masih Indonesia. Masya Allah. Cuma karena daya tampung aja. Cuma karena daya tampung aja. Kenapa gitu. ya yang dari Kalimantan, Batam ke sini? Maksudnya bukan ke Jakarta tapi ke Bandung gitu? Sebenarnya Bandung kayak RSAS, Cicendo itu kan internasional ya. Jadi dari se-Indonesia itu apalagi mata itu pasti dirujuknya kebanyakannya ke Cicendo. Nah, kalau untuk RSAS kan di
kayak di Kalimantan, di Nias, NTT gitu kan belum ada yang sinar radiasi juga kan. Waktu dulu ya, kalau sekarang-sekarang sih Ambu kurang tahu ya. Cuman alhamdulillah puji syukurnya ketika Ambu mengambil dari NTT satu pasien gitu ya, datang ke Bandung dalam kondisi perutnya membesar, proses di sini 3 tahun, kembali ke NTT itu dalam kondisi sehat sembuh gitulah. Karena kan kemoterapi, sinar radiasi, sampai operasi, sampai bersih, sampai bisa memulangkannya lagi ke kampung halamannya itu. Gitu. Alhamdulillah. Terus rencana Ambu ke depannya apa Ambu? Kalau rencana sih banyak gitulah ya. Kamu pengen lebih berkembang lagi, fasilitas juga pengen lebih baik lagi, diri kamu pengen lebih baik lagi. Kedepannya pengen juga kamu punya tempat tinggal yang benar-benar nggak ngontrak gitu ya, untuk semua pasien yang tinggal di sini supaya kamu tenang, jongjon lah gitu, nggak mikir setiap tahun bayar kontrakan gitu ya. Untuk saat ini Ambu ya alhamdulillah gitu, setiap tahunnya itu selalu ada aja. Alhamdulillah. Iya. Tapi kalau misalnya pun mau beli yang untuk yang kepemilikan gitu, yang akan deket-deket rumah sakit Hasan Sadikin tetap ya? di daerah sini. Banyak yang waktu itu juga nawarin yang di Lembang, Karena kan jauh, yang jauh-jauh kan. gitu ya, Cimahi. Cuman Ambu belum siap karena Ambu Iya. udah domisili di sini. Di sini juga alhamdulillah warga di sini memudahkan Ambu juga gitu, deket ke rumah sakit yang pasti. Iya ya. Cuma ini aja sih jalannya yang PR ya Mbak Ambu ya. Iya. Untuk ambulans apa lagi ya? Tapi alhamdulillah sih jalan Alhamdulillah yang segini gitu ya, mudah-mudahan ya. mobil bisa masuk sampai Iya. dalam. Gitu. Mudah-mudahan ya Ambu ya, rencananya bisa dimudahkan, Amin, dilancarkan. amin, amin. Semoga cepet bisa dapat kepemilikan, Amin, biar nggak amin, ngontrak amin, lagi. amin. Terus kalau Pak Rusdiansyah sendiri ada ini nggak Pak, harapan atau dan mungkin terakhir pesan-pesan ke sahabat berkah? Jadi kalau harapan ya sebenarnya kita di sini kan pengen support banget Ambu ya. Gitu. Jadi kalau memang selama ini rasanya tidak mungkin kalau perorangan akan ke sini. Jadi harapan besar kita ada di teman-teman di perusahaan. Apalagi perusahaan-perusahaan Jakarta, kalau seandainya memang punya rencana misalnya meeting lah, nggak usah langsung lah kegiatan dari Jakarta pengen langsung ke sini, mungkin yang punya rencana meeting di Bandung misalnya, punya waktu senggang setengah hari, ayo kita main ke sini gitu. Jadi mudah-mudahan itu bermanfaat buat adik-adik kita, karena saya mengulang lagi apa yang dikatakan Ambu waktu itu ya, terlepas dari donasi yang disampaikan itu sebenarnya nomor sekian ya Bu ya, nomor ratusan ya. Tetapi yang mereka butuhkan di sini itu adalah support untuk mereka bisa mau berjuang. Jadi Untuk ya mungkin menyemangati teman-teman bisa mereka ngebayangin sekian tahun berjuang, itu juga tidak ada jaminan mereka sukses ya Bu ya. Jadi pernah terjadi juga ketika dia ada keteledoran sehingga memulai dari nol lagi. Jadi partisipasi dukungan dari teman-teman di luar sana itu sangat berarti buat adik-adik kita di sini. Jadi buat teman-teman sahabat berkah yang menonton video ini, kalau seandainya memang ada di keluarga teman-teman itu ada yang mengidap, apalagi keluarga dekat gitu ya. Kalau seandainya bingung, nanya ke sana kemari, mending datang ke sini aja. Siap. Jadi kalau ini kan kata orang katanya di sini seabrek orang Yang sudah berpengalaman lah, ya, yang masternya. Ya, jadi kan sering orang itu kan ragu ya, Ya. mau kemo atau enggak, sebaiknya seperti apa. Nah, saran saya sebaiknya main ke sini, nggak apa-apa datang berdua saja sama anaknya atau siapa yang pengidapnya, ngobrol di sini itu boleh banget ya Bu Iya, ya. sangat boleh. Itu yang penting buat perorangan juga. Kalau untuk misalnya nih ada pemirsa dari sahabat berkah nih yang berminat untuk ikut kegiatan team building korporasi plus CSR untuk berkunjung ke rumah singgah Ambu dan juga belajar lebih banyak mengenai kanker, itu bisa hubungin kemana Pak? Nanti kita akan cantumkan mungkin ikut linknya di deskripsi video ini ya. Iya. Nanti ada linknya. Jadi kalau seandainya teman-teman pengen bermain ke sini,
tinggal klik aja linknya, kegiatannya seperti apa. Di situ akan mudah-mudahan cukup gambarannya apa yang akan mereka dapatkan manfaatnya. Pokoknya tidak akan ada ruginya untuk mengunjungi rumah singgah Ambu ini. Bisa belajar mengenai kanker, bisa juga belajar mengenai hal-hal lain dari adik-adik juga kita bisa juga belajar ya, dan juga bisa mengajar adik-adik di sini. Karena di sini dari yang mengalaminya langsung. Iya, benar. Pendampingnya langsung. Jadi Oh, di sini boleh sering-sering dengan orang tuanya gitu ya. Misalkan Teteh nanti bawa temen nih pengen tahu tentang kanker, pengobatan seperti apa, pengen langsung ngomong sama Bu atau sama orang tuanya. Pasien itu kamu mempersilahkan banget gitu. Ya. Baik, kalau Sobat Berkah, mungkin di luar sana ada yang belum paham ya mengenai kanker atau merawat anak yang kanker. Satu, memang harus sabar. Kedua, harus mengikhlaskan apapun kedepannya yang terjadi dengan anak-anak kita gitu ya. Yang pasti motivasi yang harus selalu kita berikan gitu ya. Tanpa motivasi hati akan hampa gitu ya. Tanpa support dari orang luar hati juga akan hampa dan tidak ada semangat untuk berobat gitu ya. Yang selalu Ambu terapkan baik diri Ambu dan juga kepada orang tua yang ada di sini itu hanya memberikan semangat, harapan, endingnya kita serahkan kepada yang di atas. Akan tetapi hanya tidak ngomong saja memberikan harapan, memberikan support dalam bentuk ABCD, tapi Ambu pun harus bisa menjiwai, mengelola hati dan pikirannya masing-masing pasien itu gitu ya. Jadi jiwanya sudah terjiwai sama Ambu, apa yang dibutuhkan, apa yang dirasa, bagaimana ke depannya harus bagaimana, itu semuanya memang harus bisa menjiwai itu. Sehingga mereka tidak patah semangat, selalu bersemangat. Yang pasti gitu ya, kita harus mensupport semua kebutuhannya sesuai kebutuhan masing-masing. Untuk sahabat-sahabat Ambu juga, sahabat Dapur Berkah di luar sana gitu ya, jangan merasa kecil hati, jangan merasa patah semangat di luar sana. Ada yang anaknya terkena kanker, tetap terus semangat. Dan kalau misalkan ada apa-apa, kalau misalkan lagi berjalan pengobatan, jangan cemas, jangan risau. Langsung aja apabila anak muntah, mual, tidak rada-rada, terus langsung segera bawa ke UGD. Insya Allah akan ditangani dengan baik. Jadi tadi itu solusinya, Bir. Jadi jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya ke sini. Sini gratis kok. Siapapun boleh telepon, boleh WA, boleh minta bantuan. Bagaimana ini ke rumah sakit gitu ya. Saya tidak tahu awalnya kemana, harus bagaimana. Awalnya dari mulai kita arahkan untuk punya BPJS enggak, udah punya. Sok bikin rujukan dari mulai puskesmas sampai ke rumah sakit besar. Dari situ harus online dulu ke rumah sakit itu. Tidak boleh bisa langsung datang, nggak, harus online dulu. Nah, di online itu nanti tercantum KTP sama kartu BPJS, sama nanti langsung dikasih jadwal untuk ke rumah sakit. Jadi nggak semudah itu masuk rumah sakit untuk sekarang ini. Gitu. Sekarang online ya. Iya. Nah, kalau awam sama sekali nggak bisa, Dapur Berkah, insya Allah nanti mau bantu untuk proses ke rumah sakitnya. Kecuali yang ada di Bandung ya, kalau Jakarta kita jauh. Oke, kalau gitu makasih banyak Ambu, Pak Rusdiansyah. Sebenarnya kita kalau misalnya ada waktu seharian sih maunya bincang-bincang seharian ya. Soalnya seru banget. Tapi karena kita juga waktunya terbatas, Ambu juga banyak kegiatan yang lain, juga Pak Rusdiansyah. Jadi kita mohon pamit diri dulu. Terima kasih, mudah-mudahan diskusi kita kali ini bisa memberikan manfaat dan juga keberkahan untuk sahabat berkah semua. Assalamualaikum. Jangan lupa saksikan podcast Ambil Berkahnya di YouTube channel Dapur Berkah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah, tonton kami ya.